Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Pana Masak. Hari ini aku mau bikin pempek dos yang tanpa ikan. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dulu ya dan tonton videonya sampai habis. Pertama kita siapkan 250 gram tepung terigu. Lalu kita masukkan juga 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Setelah itu bisa kita aduk-aduk sampai dengan tercampur merata. Setelah tercampur merata, bisa kita masukkan 400 ml air panas. Kita masukkan separuhnya dulu, setelah itu bisa kita aduk-aduk. Lalu bisa kita masukkan kembali sisanya, lalu kita aduk-aduk sampai dengan tercampur merata. Setelah tercampur merata, bisa kita masukkan 1 butir telur. Lalu bisa kita kocok lepas terlebih dahulu. Setelah itu bisa kita tuangkan saja ke dalam adonannya. Lalu kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata seperti ini, bisa kita masukkan 4 siung bawang putih yang telah kita haluskan. Lalu bisa kita masukkan juga 4 sendok makan minyak sayur. Lalu bisa kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata seperti ini, bisa kita masukkan 400 gram tepung tapioka. Lalu bisa kita masukkan separuhnya dulu, lalu bisa kita aduk-aduk. Setelah seperti ini, bisa kita masukkan kembali sisa tepung tapiokanya. Lalu bisa kita aduk-aduk sampai dengan tercampur merata. Biar lebih gampang, di sini aku akan ulenin dengan tangan saja sampai dengan semuanya itu tercampur merata dan juga kalis. Setelah adonannya seperti ini adonannya sudah tercampur merata dan juga kalis ya. Sudah bisa kita bentuk. Lalu untuk isiannya di sini aku gunakan 2 butir telur. Lalu bisa kita kocok lepas terlebih dahulu ya. Setelah itu bisa kita sisihkan saja. Di sini bisa kita ambil secukupnya adonan, lalu kita bulatkan terlebih dahulu. Setelah itu bisa kita lubangi tengahnya seperti ini. Sambil kita ratakan ya, biar tidak ada yang retak-retak. Setelah itu bisa kita isi dengan kocokan telur tadi secukupnya saja. Lalu bisa kita rapatkan permukaannya seperti ini. Kita rapatkan sampai benar-benar itu rapat ya, biar tidak ada yang bocor. Ini untuk hasilnya ya, lakukan terus sampai dengan semua adonannya habis. Lalu untuk adonan yang tidak pakai isian telur, di sini aku akan bentuk memanjang seperti ini. Ini setelah semua empek-empeknya kita bentuk, bisa kita tinggal langsung rebus saja. Di sini sudah aku siapkan air, lalu kita bisa masukkan 2 sendok sayur minyak goreng. Setelah mulai mendidih seperti ini, bisa kita masukkan empek-empek yang telah kita bentuk tadi. Kita akan rebus sampai dengan semua empek-empeknya itu mengapung ya. Setelah semua empek-empeknya mengapung seperti ini sudah bisa kita langsung angkat saja ya, lalu kita bisa tiriskan terlebih dahulu.
Untuk kuah cukonya di sini aku siapkan 5 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, lalu aku masukkan juga 10 buah cabai rawit. Untuk kepedasannya bisa kalian sesuaikan ya. Setelah itu bisa kita ulek saja. Setelah itu bisa kita masukkan 5 buah cabai keriting, lalu bisa kita ulek kembali. Di sini aku ulek kasar saja ya, tidak terlalu halus. Soalnya nantinya juga aku akan saring kuah cukonya. Setelah seperti ini sudah siap kita masak. Di sini aku sudah siapkan panci, lalu aku masukkan bumbu yang telah kita ulek tadi. Setelah itu kita masukkan juga 5 sendok makan gula pasir, 200 gram gula merah, 1 bungkus asam jawa. Lalu aku masukkan juga 500 ml air. Setelah itu bisa kita masak sambil terus kita aduk-aduk ya. Setelah gulanya larut dan airnya sudah mendidih seperti ini sudah siap kita matikan api kompornya, lalu bisa kita angkat. Setelah itu bisa kita tinggal langsung saring saja ya. Lalu ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu bisa kita goreng empek-empeknya. Di sini sudah aku panaskan minyak sebelumnya ya. Lalu kita tinggal langsung goreng saja empek-empeknya sampai matang. Setelah itu bisa kita balik empek-empeknya biar matangnya merata. Ini empek-empeknya sudah matang ya, sudah kecoklatan seperti ini. Bisa kita tinggal langsung angkat saja lalu kita tiriskan. Ini untuk hasil empek-empeknya ya, sudah jadi. Sudah bisa kita nikmati. Di sini empek-empeknya aku akan potong-potong terlebih dahulu ya. Lalu ini kita akan lihat buat isian telur yang telah kita bikin tadi. Ini untuk hasilnya ya. Ini sudah siap kita nikmati. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.